Hai, perkenalkan nama saya Pemansu Guru Sarendra dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari UTS pada mata pelajaran PBO yang dimana pada soal pertama itu diminta untuk menerapkan konsep dasar OOP atau Object Oriented Programming yang dimana nantinya pada soal satu itu juga disuruh menampilkan data dari atlet lari 100 meter yang dimana untuk waktu yang ditempuh itu harus 10,5 detik dan OOP itu merupakan paradigma pemrograman yang memecah program menjadi objek-objek yang memiliki data dan perilakunya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke kode. Oke, pada program ini terdapat dua file yang dimana ada file atlet.java dan main.java. Yang dimana pada file atlet.java ini terdapat kelas atlet yang dimana di dalamnya terdapat atribut yang bersifat private seperti nama, asal klub, dan waktu catatan detik. Serta di sini untuk membaca dari data yang bersifat private ini digunakan getter. Dan selanjutnya pada kelas main, yang dimana kelas main ini kelas utama yang dimana nantinya program akan dieksekusi, dan pada kelas main ini terdapat objek yang ditaruh di dalam array yang dimana jumlah arraynya itu ada 5, berisi nama, asal klub, dan waktu catatan dari pelari tersebut. Serta di sini juga ada perulangan untuk mengecek waktu pelari, apakah waktunya itu lebih besar dari 10,5 detik. Jika waktunya lebih kurang, maka nanti akan ditampilkan nama, asal klub, beserta catatan waktunya. Seperti ini contohnya. Ya. Di sini terlihat ada Cokro, Gracie, dan Rena, yang dimana catatan waktu mereka itu di bawah dari 10,5 detik. Oke, sekian saja penjelasan dari materi yang pertama. Oke, lanjut ke soal kedua yang dimana pada soal kedua ini kita disuruh membuat program yang dimana akan digunakan untuk mengelola data produk seperti harga dan stok. Dan pada program ini juga akan menerapkan satu konsep penting dalam OOP, yaitu enkapsulasi, yang dimana enkapsulasi ini adalah proses menyembunyikan data di dalam sebuah kelas agar tidak ada yang bisa tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas tersebut, dengan tujuan untuk melindungi data tersebut dan mengontrol bagaimana data tersebut digunakan. Nah, untuk mengubahnya nantinya kita akan perlu menggunakan metode getter, yang dimana getter ini untuk istilahnya membaca dari atribut private-nya tersebut, dan setter itu untuk mengubah nilai dari atribut private tersebut. Oke, kita lanjut ke kodenya. Oke, di sini sudah terdapat kode untuk soal kedua yang dimana terdapat dua file, ada file product dan main. Pada file product ini memiliki 4 atribut yang dimana semuanya itu bersifat private, seperti ID produk, nama, dan harga, serta stok. Karena bersifat private, yang dimana nantinya atribut-atribut ini tidak bisa langsung diakses dari kelas lain, dari luar kelasnya. Nah, makanya untuk itu kita perlu setter seperti ini. Ada set harga yang dimana ini untuk mengubah nilai dari harga tersebut, dan jika harganya tersebut lebih besar dari 0, maka harga yang awal itu akan diubah ke harga yang baru, dan jika
harga tersebut kurang dari 0 atau bernilai minus, maka nanti akan keluar output seperti ini, harga tidak boleh negatif. Serta ada untuk void untuk nambah stok, penambahan stok, yang dimana jumlah dari stoknya ini yang ditambahkan itu harus bernilai positif. Jika dia bernilai positif, maka nanti akan keluar output seperti ini. Stok berhasil ditambah, kemudian stok sekarang bertambah berapa gitu kan. Dan kalau misalnya jumlah stoknya itu jumlah penambahan stoknya itu negatif, maka nanti akan keluar output seperti ini. Nah, selain ada penambahan stok, ada juga void untuk mengurangi stok, yang dimana jika jumlahnya itu lebih besar dari 0, maka nantinya stok tersebut akan dikurangkan. Jumlah stok awal akan dikurangkan dengan jumlah stok yang diinginkan. Gimana bilangnya? Misalnya ada stok 10, mau ngurangin berapa stoknya, misalnya 3, nanti hasilnya 7. Dan misalnya kalau tidak, maka misalnya ini stoknya bernilai positif tapi melebihi dari stok yang ada gitu, maka nanti dia akan lompat ke else yang ini, yang dimana gagal, stok tidak mencukupi untuk dikurangi. Dan misalnya jumlah pengurangannya itu tidak lebih dari 0, misalnya min 1 itu jumlah pengurangnya, maka nanti akan keluar output seperti ini. Jumlah pengurang harus lebih dari 0. Serta di sini terdapat getter, yang dimana getter seperti yang saya bilang tadi, untuk membaca suatu data yang berada dalam ID produk ini. Begitu juga dengan get stock, get harga, dan get nama. Oke, kita lanjut ke main. Oke, pada kelas main ini, yang dimana nantinya program akan membuat objek produk bernama Samsung A16 dengan harga awal 3,5 juta dan stok 10. Lalu kemudian program akan melakukan beberapa pengujian. Yang pertama itu pembuatan objek kan sudah ya. Lalu kedua itu ada pengurangan stok. Misalnya kurangi stok jumlahnya 3, nanti stok awal yang 10 itu akan menjadi 7. Yang ketiga itu ada percobaan pengurangan stok yang gagal, yang dimana kan ini kan yang awalnya kan sudah dikurangi 3, jadi stoknya itu ada 7, terus coba untuk dikurangi 8. Lalu ada penambahan stok 5, yang dimana dari 7 itu menjadi 12. Kita ada uji setter harga, yang ini yang berhasil, yang dimana harga awalnya itu 3,5, nanti akan diubah ke 3,6. Dan ada juga uji setter untuk dengan harga nilai negatif, yaitu minus 2000, yang dimana nantinya akan keluar inputan seperti ini. Bentar, mana dia? Nih, harga tidak boleh negatif. Mari kita coba ya, kita jalankan. Dapat terlihat di sini, yang mana yang pertama itu ada stok berhasil dikurangkan, sisa stok jadi 7. Kemudian ada yang kedua itu stok tidak mencukupi, itu ada penambahan yang berhasil dari 7 ditambah 5 jadi 12. Dan yang terakhir itu ada uji setter harga dengan input nilai negatif. Akan keluar seperti ini output. Harga tidak boleh negatif. Oke, sekian penjelasan soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Yang dimana pada soal ketiga ini berisi tentang perusahaan taksi online yang memiliki kelas dasar kendaraan dan ada kelas turunan, yaitu mobil listrik, yang dimana mobil listrik ini, kelas mobil listrik ini nantinya akan mendapat perlakuan tarif khusus, yaitu berupa diskon. Dan pada program ini juga menerapkan konsep pewarisan atau inheritance dan method overriding.
yang dimana inheritance atau pewarisan ini merupakan sebuah konsep di mana sebuah kelas itu dapat menurunkan atribut dan metode ke kelas lainnya. Sedangkan untuk method overriding ini merupakan kemampuan kelas turunannya untuk menulis ulang metode dari kelas induknya agar memiliki perilaku yang berbeda tapi sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke kodenya. Oke, pada soal yang ketiga ini terdapat 3 file yang dimana ada yang pertama itu kendaraan sebagai kelas induk, yang kedua itu ada mobil listrik sebagai turunannya, dan yang terakhir itu ada main dimana ini tempat program akan diproses. Ya, itu. Kita mulai dari kelas kendaraan, yang dimana kelas kendaraan ini berperan sebagai kelas dasar yang memiliki 2 atribut seperti yang bersifat private seperti plat nomor dan tarif dasar per kilometer. Yang dimana juga di sini ada konstruktornya dari kelas kendaraan. Dan juga ada getter untuk membaca suatu data dari atribut yang bersifat private ini, ada plat nomor dan tarif dasar per kilometer. Serta di sini ada metode untuk hitung tarif yang dimana nantinya akan mereturn nilai tarif dasar per kilometer dikali dengan jaraknya. Oke, kita lanjut ke kelas turunannya, yaitu mobil listrik, yang dimana kelas turunan mobil listrik ini mewarisi semua atribut dan metode dari kendaraan. Namun, di sini ada penambahan atribut baru, yaitu discount charge, yang dimana ini digunakan untuk menentukan jumlah diskon, berapa persen diskonnya nanti. Dan di sini juga dilakukan metode overriding pada hitung tarif, yang dimana metodenya ini memanggil fungsi dari kelas induknya, yaitu dari kelas kendaraan, untuk menghitung tarif awal, lalu mengurangi hasilnya dengan potongan sesuai diskon. Dan yang ketiga itu ada kelas main. Kita lanjut ke kelas main, yang dimana di sini pada kelas main ini dibuat 2 objek. Yang pertama itu ada objek kendaraan biasa dan mobil listrik, yang dimana keduanya dengan tarif dasar 5.000 per kilometernya, tetapi perbedaannya di sini mobil listrik itu mendapat diskon sebesar 10%. Nah, saat dihitung untuk jarak 10 km, nantinya kendaraan biasa itu akan menghasilkan 50.000, dan untuk mobil listrik itu 45 karena mendapatkan potongan harga. Di sini dia hanya memanggil metodenya yang tadi, yaitu metode hitung tarif. Dan ini untuk outputnya. Tarif kendaraan biasa itu sebesar 50.000 dan mobil listrik sebesar 45.000. Oke, sekian penjelasan saya dari soal yang ketiga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal yang keempat, yaitu mengenai program kalkulator biaya, yang dimana pada program ini terdapat penerapan konsep overloading, overriding, dan polymorphisme. Oke, kita lanjut ke kodenya. Oke, dapat terlihat pada soal keempat ini terdapat 3 file, yaitu kalkulator biaya.java, kemudian ada kalkulator premium.java, dan ada mainpart.java. Yang dimana pada kalkulator biaya ini merupakan sebagai kelas dasar yang menghitung biaya proyek, dan di dalamnya itu terdapat atribut biaya administrasi dengan nilai yang tetap yaitu 50, dan atribut ini bersifat private. Nah, untuk mengambil data dari si atribut private,
kita memerlukan yaitu getter, yang ini get biaya administration. Kemudian di kelas ini ada dua metode itu dengan nama yang sama tapi memiliki parameter yang berbeda. Yang pertama itu digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja, dan yang kedua itu digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja dengan ditambahkan biaya material. Nah, inilah merupakan contoh dari metode overloading, yaitu dua metode yang memiliki nama yang sama, yaitu namanya hitung, tapi memiliki parameter yang berbeda. Yang dimana overloading ini digunakan agar kita bisa memakai satu nama metode untuk beberapa jenis perhitungan, tergantung kebutuhan dan jumlah parameter yang dikirim. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelas kalkulator premium, yang dimana ini merupakan kelas turunan dari kelas kalkulator biaya, dan kelas ini melakukan metode overriding, yaitu menulis ulang metode dari kelas induk agar memiliki perilaku yang berbeda. Nah, di sini metode itu di override supaya hasil perhitungan biaya tenaga kerja juga ditambahkan dengan biaya administrasi sebesar 50. Nah, untuk melakukannya digunakan yaitu ini superhitung itu untuk memanggil versi metode dari kelas induknya. Lalu hasilnya akan ditambahkan dengan biaya administrasi. Dan yang terakhir itu ada kelas main part, yang dimana pada kelas main part ini program akan didemonstrasikan ketiga konsep tadi. Yang pertama itu ada objek kalkulator biaya yang digunakan untuk menunjukkan overloading, yang ini yaitu menghitung biaya tenaga kerja tanpa material dan dengan material. Jadi akan di print di sini. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu dibuat objek kalkulator biaya KBP sampai dengan new ini merupakan contoh dari penerapan konsep polimorfisme, yang dimana variabel bertipe kelas induk digunakan untuk menyimpan objek dari kelas turunannya. Dan saat memanggil KBP hitung ini, maka yang dijalankan adalah versi override dari kelas kalkulator premium dan bukan milik induknya. Yang dimana nanti hasil outputnya itu akan seperti ini. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal yang keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal yang kelima, yang dimana pada soal yang kelima ini merancang sistem logistik dengan dua jenis barang berbeda, yaitu ada dokumen penting dan perabot rumah. Dan di dalam program ini juga menerapkan tiga konsep penting dalam OOP, yaitu abstract class, interface, dan inheritance. Oke, langsung saja kita masuk ke kodenya. Oke, seperti yang dapat dilihat, di sini terdapat 5 file, ada barang logistik.java, dokumen penting, main5.java, perabot rumah.java, dan tracking.java. Kita mulai dari barang logistik, yang dimana di sini kelasnya itu bersifat abstrak, yang dimana abstrak class itu adalah kelas yang tidak bisa dibuat objek langsung dan biasanya digunakan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Nah, di sini kelas abstrak ini memiliki atribut ID barang dan berat kilo, serta memiliki satu metode abstrak yang bernama hitung biaya pengiriman. Nah, karena metode ini abstrak, maka nantinya setiap kelas turunannya itu wajib menuliskan sendiri bagaimana cara menghitung biayanya. Oke, selanjutnya itu ada tracking. Nah, di sini ada
interface yang dimana interface ini digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau kemampuan yang bisa dimiliki oleh suatu kelas. Nah, di sini interface tracking ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama itu update status untuk memperbarui status pengiriman, dan get riwayat status yaitu untuk menampilkan riwayat status yang terbaru. Dan hanya barang tertentu yang bisa mengimplementasikan interface ini. Kalau dalam soal ini yang diminta untuk mengimplementasikan ini yaitu dokumen penting. Lalu kelas dokumen penting ini merupakan turunan dari kelas barang logistik, sekaligus dia mengimplementasikan tracking. Nah, di kelas ini memiliki metode hitung biaya pengiriman dengan rumus beratnya yang ini, berat kilo dikali 20. Dan selain itu, di kelas ini juga menyimpan riwayat status dalam variabel riwayat status yang diperbarui setiap kali update status itu dipanggil. Nah, sedangkan pada kelas perabot rumah ini juga mewarisi atribut dari barang logistik, tapi tidak bisa dilacak, dan jika tidak dia juga tidak mengimplementasikan interface tracking. Dan untuk biaya pengirimannya itu ini rumusnya, beratnya itu dikali 5, lalu nanti ditambah 100. Nah, sekarang kita beralih ke kelas utama yaitu main 5, yang dimana program akan membuat dua objek. Yang pertama itu dokumen penting yang ini dengan ID ini dan berat 2,5, dan untuk perabot rumah itu dengan ID ini dengan berat 10. Lalu program kemudian menampilkan biaya pengiriman untuk masing-masing objeknya. Yang pertama itu ada biaya dokumen penting ini berapa, sesuai dengan metodenya tadi itu sesuai dengan rumus yang berada dalam metodenya. Dan setelah itu dilakukan demonstrasi fitur tracking dari dokumen penting yang diberi 3 status. Yang pertama itu diterima di gudang, sedang dalam pengiriman, dan telah diterima oleh penerima. Nah, dengan hasil seperti ini. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal yang kelima. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam, yang dimana pada soal yang keenam ini bertujuan untuk memperlihatkan konsep keyword disk dan metode overloading serta perbedaan scope atau ruang lingkup variabel dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, kita lanjut ke kodenya. Oke, seperti yang dapat dilihat di sini terdapat dua kelas. Yang pertama itu ada karyawan dan kelas main. Nah, pada kelas karyawan ini terdapat dua atribut private, yaitu nama dan departemen. Karena bersifat private, atribut ini nantinya hanya akan bisa diakses di dalam kelas itu sendiri dan bukan langsung dari luar kelasnya. Dan di sini juga terdapat konstruktor karyawan yang menggunakan keyword disk. Nah, keyword disk ini berfungsi untuk membedakan antara variabel instance atau milik objek dengan variabel parameter yang memiliki nama sama. Jadi, misal kita menulis disk nama itu sama dengan nama, maka bagian kiri yang disk nama ini adalah atribut milik objek,
dan sedangkan yang bagian kanan itu merupakan parameter yang dikirim dari luar. Nah, ini nantinya akan memastikan nilai variabel itu benar-benar disimpan ke atribut milik objek tersebut. Oke, selanjutnya itu ada dua metode bernama tampilkan detail, yang merupakan ini merupakan contoh dari penerapan metode overloading. Kenapa demikian? Karena keduanya itu memiliki nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Nah, versi pertama itu yang ini tanpa parameter dan hanya menampilkan nama serta departemen, dan versi yang kedua itu memiliki parameter, yaitu parameternya itu info tambahan, dan di sini juga terdapat nama departemen dan info tambahannya apa. Nah, perbedaan ini menunjukkan konsep scope variabel, yaitu ruang di mana sebuah variabel bisa digunakan, seperti atribut nama dan departemen adalah instance dan instance variabel, yang dimana ini bisa digunakan di seluruh kelas. Sementara untuk info tambahan ini hanya berlaku dalam metode tempat ia dideklarasikan. Oke, selanjutnya pada kelas main, yang dimana di sini dibuat objek karyawan bernama ini Joko Kresna dengan departemen keuangan. Kemudian program itu akan memanggil dua versi metode. Yang pertama itu tanpa variabel, sedangkan yang kedua itu dengan variabel, yang dimana outputnya akan seperti ini. Saya clear dulu ini. Nah, ini perbedaannya, yang dimana output pertama itu tanpa tambahan parameter info tambahan, dan yang kedua itu ada parameter info tambahan. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal yang ke-6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7, yang dimana pada soal yang ke-7 itu kita disuruh membuat program mengenai daftar belanja. Oke, langsung saja lanjut ke kodenya. Program ini terdiri dari 3 kelas, yaitu yang pertama itu ada item belanja, daftar belanja, dan main 7. Nah, pada kelas item belanja ini terdapat 3 atribut yang bersifat private, yaitu ada nama, harga, dan kuantitas. Yang dimana ketiganya ini merupakan salah satu penerapan konsep enkapsulasi, yang dimana artinya tidak dapat diakses secara langsung, melainkan harus dari getter atau setter. Seperti ini. Ada getternya untuk membaca atribut dari si nama. Oke, kita lanjut ke daftar belanja. Di mana daftar belanja ini memiliki atribut list item belanja daftar ini, yang dimana ini akan diinisialisasikan sebagai array list. Nah, kelas ini memiliki 3 metode utama, yaitu yang pertama tambah item, seperti namanya, ini digunakan untuk menambahkan suatu item. Yang kedua itu ada metode untuk menghapus item, yang dimana di sini berisi perulangan for selama item ini termasuk ke dalam list array daftar, maka nanti akan dilakukan pengecekan lagi apakah nama dari item ini sudah sesuai dengan nama yang ingin dihapus tanpa memerhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, dan jika iya maka
item tersebut akan dihapus, lalu terdapat output seperti ini. Nama item itu akan berhasil dihapus. Sedangkan kalau misalnya dari for-nya ini sudah tidak ditemukan, misalnya nama itemnya itu tidak termasuk ke dalam list, maka dia akan lompat ke sini, item bla 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 itu tidak ditemukan. Dan yang terakhir itu ada metode hitung belanja. Sesuai namanya di sini untuk menghitung total belanja dengan rumus yaitu harga dikali dengan kuantitas untuk setiap itemnya. Dan yang terakhir itu ada kelas main, yang dimana di kelas main ini terdapat objek daftar belanja dari sikat DB, lalu mensimulasikan aktivitas belanja seperti ini, menambahkan item, lalu ada menghapus item, yaitu item yang ingin dihapus yaitu gula, dan yang terakhir itu ada untuk menghitung dan menampilkan total belanja. Oke, mari kita coba run. Hasilnya akan seperti ini, yang dimana ini beras, gula, dan minyak itu berhasil ditambahkan, dan item yang dihapus itu gula, di sini berhasil dihapus, dan untuk total belanja semuanya itu ada di 70.000. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal yang ke-7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8, yaitu mengenai sistem alokasi kursi di bioskop. Dan di sana juga bisa melacak status ketersediaan kursi, apakah kursi tersebut masih kosong ataupun tidak. Nah, di program ini menggunakan struktur data HashMap untuk menyimpan dan mengatur status setiap kursi. HashMap itu adalah struktur data yang menyimpan pasangan antara key dan value, yang dimana pada program ini key-nya itu adalah berupa kode kursi, semisal A1 atau B1 atau B2, dan sedangkan value-nya itu bertipe boolean, yang menunjukkan status kursi. Semisal false itu berarti kursinya masih tersedia, dan true itu berarti kursi itu sudah dipesan. Oke, kita lanjut ke kodenya. Oke, terdapat dua kelas pada soal yang ke-8 ini. Yang pertama itu ada kelas bioskop dan kelas main. Yang dimana kelas bioskop ini merupakan kelas utama dalam program ini, yang dimana di dalamnya terdapat atribut ini private map string ini yang berfungsi untuk menyimpan semua kursi dan status ketersediaan kursinya. Dan kemudian ada 3 metode utamanya, yaitu yang pertama ada ini kursi, yang dimana ini untuk menginisialisasi kursi bioskop. Itu misalnya ukuran dari ini kursinya itu 3,3, yang dimana akan menghasilkan kursi A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Dan di sini semuanya itu bervalue false. Yang kedua itu terdapat metode pesan kursi, yang dimana di sini terdapat kondisi dimana yang pertama itu untuk semisal kode kursi yang ingin dipesan itu tidak ada dalam daftar, maka akan menampilkan teks ini. Yang kedua, jika kondisi kursi itu masih kosong, dia akan menampilkan kursi ini berhasil dipesan. Dan yang terakhir ini, jika kursi itu sudah dipesan sebelumnya, maka akan muncul pesan seperti ini, kursi dengan kode bla 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 itu sudah dipesan. Lalu ada metode untuk tampilkan status kursi, yang dimana metode ini menampilkan
semua kursi beserta statusnya, apakah masih tersedia atau tidak. Dan selanjutnya pada kelas main. Nah, di kelas main ini akan dilakukan simulasi program dengan awalnya itu membuat objek bioskop, lalu nantinya akan menginisialisasi kursi berukuran 3x3 baris dan kolom, dan akan dilakukan untuk memesan kursi A1, B2, dan C3. Dan di sini ada juga untuk dicoba untuk memesan kursi yang sudah dipesan sebelumnya. Lalu ada untuk menampilkan status kursi terakhir. Oke, kita akan coba run. Hasilnya seperti ini, yang dimana kursi A1 itu berhasil dipesan, B2 itu berhasil dipesan, C3 itu berhasil dipesan, dan jika ingin memesan kursi A1 lagi, itu akan muncul teks seperti ini, yang dimana kursi A1 itu sudah dipesan. Dan untuk status kursi bioskopnya di sini dapat terlihat A1, B2, dan C3 itu sudah dipesan, dan yang terakhirnya itu masih tersedia. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai soal yang ke-8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal 9, yaitu membuat kelas generik bernama wadah T, yang dimana nantinya bisa menyimpan satu jenis objek dengan aman dan fleksibel. Nah, generik dalam Java ini adalah cara untuk membuat kelas atau metode yang bisa digunakan dengan berbagai tipe data tanpa kehilangan keamanan tipe atau yang bisa disebut type safety. Dan dengan menggunakan generik, kita bisa membuat kode yang reusable, artinya satu kelas itu bisa dipakai untuk berbagai tipe data, tapi masih tetap ketat pada tipe yang dideklarasikan. Oke, kita langsung masuk ke kodenya saja. Nah, dalam program ini terdapat dua kelas. Yang pertama itu ada wadah dan main. Yang dimana pada kelas wadah T ini memiliki atribut private T item, yang dimana T itu adalah parameter tipe atau type parameter yang akan ditentukan saat objek dibuat. Yang artinya kalau kita membuat wadah string, maka T ini akan menjadi string, dan begitu juga saat kita membuat wadah integer, maka T-nya ini akan menjadi integer. Nah, kelas ini juga memiliki 3 bagian penting. Yang pertama itu ada konstruktor, yang dimana digunakan untuk menyimpan nilai awal ke dalam wadah. Lalu ada getter, yang digunakan untuk mengambil isi dari wadah. Dan yang ketiga itu ada metode cetak tipe, yang dimana ini akan mengembalikan tipe data objek yang disimpan dengan cara memanggil item.getClass .getName ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke main. Yang dimana pada main ini program akan didemonstrasikan dengan penggunaan generik dengan dua tipe data yang berbeda. Yang pertama itu ada string dan integer. Yang dimana string ini digunakan untuk menyimpan nama Cokro, dan untuk integer ini untuk menyimpan angka 25. Nah, nantinya ketika akan dijalankan seperti ini, nah di sini terlihat bahwa kelas dengan wadah T itu otomatis menyesuaikan tipe datanya. Yang dimana yang di atas Cokro ini bertipe data string, maka di sini juga tipe datanya string, dan yang integer juga integer. Dan jika misal untuk yang integer misalnya diisikan dengan item Cokro ini, maka programnya tidak akan bisa jalan. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai bukan materi, tapi soal yang ke-9. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-10.
Oke, selanjutnya itu soal yang terakhir, itu soal nomor 10, yang dimana pada soal ini membuat mengenai sistem perhitungan total gaji dan bonus karyawan, dan pada program ini juga menerapkan konsep seperti abstract class, interface, inheritance, dan polymorphisme. Bisa. Oke, mari kita langsung lanjut ke kodenya. Oke, terlihat pada program ini terdapat 5 kelas. Yang pertama itu ada pegawai, yang kedua itu ada pemberi bonus, yang ketiga itu ada staff, lalu ada manager, dan yang terakhir itu ada main. Oke, mari kita bahas satu persatu, mulai dari kelas abstrak pegawai. Yang dimana dalam kelas abstrak pegawai di sini berisi atribut nama, NIK, serta ada metode abstrak untuk menghitung gaji. Nah, karena kelas ini bersifat abstrak, yang artinya tidak bisa dibuat objek secara langsung, tetapi hanya berfungsi sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Nah, makanya nanti untuk setiap jenis pegawai atau turunannya itu wajib memiliki cara sendiri untuk menghitung gaji melalui implementasi metode hitung gaji. Oke, selanjutnya ada kelas interface pemberian bonus yang memiliki satu metode hitung bonus dengan parameter persentase, dan interface ini digunakan hanya oleh kelas yang punya kemampuan untuk memberi bonus, dan dalam hal ini kelas tersebut ialah manager. Dan kemudian dibuat dua kelas turunan dari pegawai. Yang pertama itu ada staff, yang dimana kelas staff ini mewarisi kelas pegawai sebagai kelas induknya, dan di sini ada pengimplementasian hitung gaji, yang dimana gaji tetap para staff itu sebesar 4 juta rupiah, dan untuk manajer itu 8 juta rupiah dengan sama isinya, yang dimana mewarisi kelas pegawai, dan dia juga dapat memberi bonus. Dan dalam program ini bonusnya ialah sebesar 15%. Dan pada kelas yang terakhir yaitu kelas main, digunakan list pegawai untuk menyimpan daftar seluruh pegawai, baik itu staff maupun manajer. Lalu program kemudian akan menghitung total gaji dan total bonus perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu untuk setiap pegawai, maka program nanti akan memanggil hitung gaji dan menambahkan hasilnya ke total gaji. Lalu menggunakan instant of untuk mengecek apakah pegawai tersebut juga termasuk bertipe pemberi bonus atau manajer. Kalau iya, berarti nanti dia seorang manajer dan program akan memanggil hitung bonus. Nah, untuk menghitung bonus tersebut 15% dari gaji. Nah, setelah semua data diproses, nantinya program akan menampilkan hasil perhitungan baik itu total gaji, total pengeluaran bonus, dan total dari keseluruhan yaitu total gaji plus bonusnya. Seperti ini. Oke, sekian saja penjelasan saya mengenai 10 soal dari soal UTS dengan mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Saya Komansu Profesor Indra. Terima kasih dan sampai jumpa.